Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya takdimi dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah, SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Ibu Eka Rahayu MPD selaku Kaprodi Tadris Matematika dan sekaligus dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hakikat manusia. Di sini ada 6 poin. Yang pertama pengertian, yang kedua sifat, yang ketiga wujud sikap, yang keempat pengembangan wujud sikap, yang kelima manusia seutuhnya, dan yang keenam konsep manusia Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian. Hakikat manusia adalah rohani, jiwa atau psikis. Jasmani dan nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan mempunyai kemiripan dari segi biologisnya, bentuknya misalnya orang hutan, bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan, menyusui anaknya, dan pemakan segala. Bahkan Charles Darwin dengan teori evolusinya telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari primata atau kera, tetapi ternyata gagal karena tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncul sebagai bentuk ubah dari primata atau kera. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Yang kedua yaitu sifat hakikat manusia. Diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Bahkan beberapa filosof seperti Socrates menamakan manusia itu zoon politikon, hewan yang bermasyarakat. Max Scheler menggambarkan manusia sebagai das Krankheitstier, sebagai hewan yang sakit, yang selalu gelisah dan bermasalah. Kenyataan dan pernyataan tersebut dapat menimbulkan kesan yang keliru, mengira bahwa hewan dan manusia itu hanya berbeda secara gradual, yaitu perbedaan yang melalui rekayasa dapat dibuat menjadi sama keadaannya. Misalnya air karena perubahan temperatur lalu menjadi es batu. Yang ketiga, wujud sikap hakikat manusia. Pada bagian ini dipaparkan wujud sifat hakikat manusia menjadi 8, yaitu yang pertama, kemampuan menyadari diri. Menurut kaum rasionalis, kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik sendiri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi yaitu kemampuan menempatkan diri, menerobos, dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan saja dalam kaitannya dalam soal ruang, melainkan juga dengan waktu. Dengan demikian, manusia tidak terbelenggu oleh tempat atau ruang ini dan waktu ini saja, tetapi dapat menerobos ke sana dan ke masa depan ataupun masa lampau. Yang nomor 3 yaitu kata hati. Kata hati sering disebut hati nurani, pelita hati, dan sebagainya. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau yang buruk. Yang keempat yaitu moral. Moral juga disebut sebagai etika. Moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam yaitu benar-benar baik. Manusia sebagai manusia merupakan moral yang baik atau moral yang tinggi. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu keberanian untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan tuntunan
kodrat manusia. Kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab merupakan pertanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. Yang keenam, rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas atau tidak terikat oleh sesuatu yang sesuai dengan kodrat manusia. Kemerdekaan berkait erat dengan kata hati dan moral. Yang ketujuh yaitu kewajiban dan hak. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia atau yang harus dilakukan oleh manusia. Sedangkan hak merupakan sesuatu yang patut dituntut setelah memenuhi kewajiban. Jadi hak dan kewajiban harus seimbang. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Kebahagiaan tidak cukup digambarkan hanya sebagai himpunan saja, tetapi merupakan integrasi dari segenap kesenangan, kepuasan dan sejenisnya dengan pengalaman pahit dan penderitaan. Poin yang keempat, pengembangan wujud sikap hakikat manusia. Manusia lahir telah dikaruniai dimensi hakikat manusia, tetapi masih dalam wujud potensi, belum teraktualisasi menjadi wujud kenyataan. Dari kondisi potensi menjadi wujud aktualisasi terdapat rentangan proses yang mengundang pendidikan untuk berperan dalam memberikan jasanya. Seseorang yang lahir dengan bakat seni, misalnya memerlukan pendidikan untuk diproses menjadi seniman terkenal. Ya, poin yang kelima yaitu sosok manusia seutuhnya. Sosok manusia seutuhnya berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, seperti sandang, pangan, kesehatan, ataupun batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, atau rasa keadilan, melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya sekaligus batiniah. Poin yang keenam, sekaligus poin terakhir yaitu konsep manusia Indonesia. Setiap negara mempunyai gambaran sosok manusia ideal atau bisa dikategorikan manusia baik menurut negara mereka, yang berlainan dalam menerapkan keempat dimensi disebut kriteria. Negara-negara sosialis terutama menekankan dimensi sosial. Di negara-negara hak-hak individu tereliminasi dalam kepemilikan negara. Negara-negara atas dasar agama terutama menekankan pada dimensi religius, misalnya Roma. Kerajaan di Jawa dahulu menekankan pada dimensi susila. Perbedaan penekanan ini dipengaruhi oleh pengalaman sejarah dan kondisi sosial budaya masing-masing. Bangsa Indonesia telah sepakat sebagai sosok manusia ideal ala Indonesia yang disebut dengan manusia Indonesia seutuhnya atau MIS. Konsep manusia Indonesia seutuhnya tersebut menempatkan keempat dimensi kemanusiaan secara selaras, serasi, dan seimbang. Deskripsi manusia Indonesia seutuhnya tertuang dalam butir-butir Pancasila. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.